Kedamaian dunia dimulai dengan kedamaian batin kita. Dan kedamaian batin kita dapat kita peroleh hanya di dalam hikmat firman Tuhan. Sebelum kita memperoleh firman Tuhan yang mendamaikan itu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, firman atau renungan harian HKBP Resort Sutoyo Selasa 8 Februari 2022 tertulis di Yakobus 3 ayat 18 demikian dikatakan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dalam bahasa Batak dikatakan alai di bagasan damedo disaburkon parbue hati goran di aka nama ngalunguton damei. Demikian firman Tuhan. Belakangan ini saya suka sekali menyaksikan acara TV yang mempertemukan beberapa tokoh politik yang beradu argumen mendebatkan sesuatu. Dan saya menjadi penasaran pada salah satu tokoh politik yang selalu mampu menang mengalahkan lawan debatnya dengan segala cara. Saya berusaha mencari biodatanya dengan bantuan Google. Dan hasil penelusuran jari saya mengatakan tokoh itu ternyata menjadikan perdebatan keras sebagai hobi dan kesenangannya. Ia senang sekali jika berhasil mematahkan argumentasi dari lawan bicaranya. Ia bahkan cenderung menggunakan kalimat-kalimat yang keras, bahkan kasar untuk menyerang lawan debatnya. Akibat dari pola dialog yang seperti ini, akhirnya banyak orang yang tidak terbangun dalam proses diskusi dengan orang tersebut. Walaupun ia berhasil memenangkan perdebatan di pertempuran mereka, dan setiap diskusinya dia selalu menunjukkan kuasanya, namun sebenarnya dia telah kalah dalam peperangan. Sebab ia tidak membawa seorang pun untuk menjadi lebih dekat dengan dirinya. Ataupun membangun orang-orang yang berdialog dengan dia. Atau mungkin orang-orang yang mendengarkan dialognya. Namun sebaliknya, ia telah menjauhkan semua orang dari dirinya dan membuat orang lain sakit hati dan merusak pikiran orang yang lain pula. Dalam renungan kita hari ini, Yakobus menasihati dan mengingatkan kita bahwa hikmat yang benar selalu membuahkan kebaikan. Hikmat yang benar tentu tidak kompromi dengan ketidakbenaran. Namun hikmat yang benar tidak akan dengan segera membunuh orang yang tidak benar dengan argumentasinya yang hebat. Tetapi akan mencoba untuk menolong orang yang cara berpikirnya yang tidak benar atau kurang tepat itu. Perbedaan dari hikmat dunia dan hikmat Tuhan terletak salah satunya pada orientasi diri. Hikmat dunia digunakan untuk membangun kemuliaan diri sendiri. Itulah sebabnya hikmat dunia dapat membuat seseorang menjadi sombong dan berbohong. Sedangkan hikmat Tuhan berorientasi pada Tuhan dan sesamanya. Itulah sebabnya hikmat Tuhan selalu mendatangkan kedamaian, perbuatan yang baik, yang membangun, dan tentunya digunakan untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesamanya. Seorang berhikmat pastilah menghasilkan kehidupan yang baik. Salah satu dari kualitas hidup yang baik tersebut adalah membawa damai. Seperti yang diserukan firman hari ini. Yakobus mengajarkan bahwa mereka yang membawa damai atau mengadakan damai, yang menaburkan atau mengajarkan hikmat akan menghasilkan buah kebenaran. Dalam Alkitab, istilah damai biasanya terkait dengan dua hal, yakni beresnya hubungan sesama manusia dan kondisi hati yang tenang.
maka istilah damai merupakan kondisi hubungan yang dibangun secara sehat tanpa perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, Yakobus melihat bahwa hikmat yang diajarkan akan efektif menghasilkan buah kebenaran jika disampaikan tanpa pertengkaran atau perdebatan. Banyak orang terjebak untuk berdebat saat mereka memberitakan Injil ataupun berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan. Perdebatan memang tidak selalu buruk, tetapi sangatlah sulit untuk saling belajar saat kita di dalam perdebatan. Mengapa demikian? Sebab saat kita berdebat, yang sering kali jadi persoalan bukan lagi isi atau topik dari apa yang sedang kita diskusikan, namun sudah berbicara tentang harga diri yang jadi persoalannya, yang menjadi persoalan terutamanya. Itulah sebabnya sulit sekali untuk kita dapat belajar sesuatu dalam sebuah perdebatan. Hikmat itu haruslah ditaburkan dalam damai, barulah berbuah kebenaran. Dan kebenaran itu akan muncul daripadanya. Kita perlu menyampaikan hikmat Tuhan, ajaran Tuhan dengan cara yang benar dan dalam situasi yang tepat atau damai. Kita tidak dapat menasehati, mengajar, dan membagikan pesan firman Tuhan dengan efektif jika kita sibuk dengan usaha kita untuk mendebat orang yang sedang kita ajari. Jadi, awalilah segala halnya dalam misi menghadirkan damai Allah pada keluarga kita, tetangga kita, di pekerjaan, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Dan damai dari Tuhan itu pula lah juga yang mampu membantu kita memahami dan menghidupi firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami berhikmat agar kami mampu menghidupi kebenaran-Mu dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mampukan kami menahan diri kami ketika kami bertemu dengan perbedaan dengan sesama kami, agar perbedaan bukan pemicu perselisihan, melainkan menjadi kekayaan bagi kami untuk mempererat hubungan dalam damai yang telah Engkau berikan melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari-hari Anda dengan damai. Tuhan kiranya menjaga Anda, melindungi Anda. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.